Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok C 11 IPS 1 yang beranggota 10 orang, yaitu Dina Karatanesker Langit, Rafael Nodes, Alia Ersa, Haura Salma, Mesya Amalia, Muhammad Indra, Gading Aksal, Raffi Valino, Renaya Mahri, serta Najla Safira. Dalam video ini, kami menjelaskan mengenai nasionalisme Turki, melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman. Pada abad 19, Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di Asia Barat Daya, wilayah kekuasaannya meliputi negara-negara Balkan yang terdiri dari Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria, sebagian besar Rumania, Anatolia, sebagian besar negara Arab, yaitu Libanon, Suriah, Yordania, Israel, Irak, Kuwait, dan beberapa bagian dari Arab Saudi, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Kesultanan Ottoman mengalami kemunduran terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada kemunduran Kesultanan Ottoman adalah yang pertama, stagnasi ekonomi. Sejak ditutup untuk Eropa Barat pada tahun 1453, aktivitas perdagangan di Istanbul sepi. Perekonomian Ottoman pun mandek. Yang kedua, kegagalan memodernisasi. Ottoman masih mengandalkan pajak dari sektor pertanian. Yang ketiga, ekonomi perang. Ottoman masih mengandalkan harta rampasan perang untuk mendapatkan kekayaan. Yang keempat, mandeknya inovasi dalam bidang militer. Mandeknya inovasi di bidang ini mengakibatkan kekuatan militer Ottoman tertinggal. 5. Rapuhnya birokrasi pemerintahan dan pendekatan militer. Wilayah kekuasaan yang sangat luas membuat Ottoman sulit melakukan kontrol yang efektif. Hal itu diperparah dengan lemahnya kepemimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua dan praktik korupsi yang meluas. Kedua faktor ini membuat Ottoman cenderung menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan di berbagai wilayah kekuasaannya, yaitu pendekatan militer yang kemudian meningkatkan perlawanan. 6. Berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Di wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman, berkembang sentimen nasionalisme yang bernuansa etnis Slavia dan keagamaan Kristen, terutama di Eropa bagian barat daya dan Balkan. B. Faktor eksternal intervensi barat. Negara-negara barat bersaing menjadi kekuatan dominan di wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman. Persetujuan di antara mereka ikut melemahkan Ottoman. Rusia, misalnya, ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Laut Hitam dan Laut Tengah, termasuk dua selat strategisnya, Bosporus dan Dardaneles, dalam rangka memudahkan aktivitas dagang dengan Eropa Barat dan sekitarnya. Namun untuk itu Rusia mendukung gerakan bangsa-bangsa di Balkan melawan pendudukan Ottoman. Sementara itu Inggris berkepentingan untuk melindungi rute laut ke India melalui Mediterania Timur. Di sini terletak terusan Suez. Untuk itu bagi Inggris, Ottoman yang tetap kuat diharapkan dapat membantu Inggris mengendalikan rute-rute laut yang penting di Anatolia, Afrika, dan semenanjung Persia dari ancaman Rusia dan Prancis. Inggris mengendalikan rute-rute laut penting di Anatolia, Afrika, dan semenanjung Persia dari ancaman Rusia dan Prancis. Adapun sejak masa Napoleon Bonaparte dari tahun 1769 sampai 1821, Prancis ingin memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Afrika Utara, Anatolia, dan Rumania, serta mendukung penduduk di ketiga wilayah tersebut untuk melawan Ottoman. Selanjutnya, banyak penduduk Austria beretnis Slavia. Dua era nasionalisme pertama, Utsmani Muda dan Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Di fase pertama, dilatar belakangi oleh dua kenyataan, yaitu yang pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalisme fase pertama bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasan di bawah Sultan Sulaiman I dan Sultan Salim I, dengan cara mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat, serta meninggalkan pola-pola pemerintahan yang kolot dan konservatif. Gerakan nasionalisme fase pertama diwakili oleh sekelompok intelektual didikan Barat yang tergabung dalam Utsmani Muda dan Turki Muda. Sejak akhir abad 17, kaum intelektual reformis Ottoman menyadari perlunya pembaruan
dalam struktur politik, ekonomi, dan militer. Namun, sikap konservatif dan absolut sultan menghambat reformasi tersebut, hingga akhirnya reformasi bergulir pada 1839 melalui gerakan Tanzimat atau reorganisasi. Sasaran utamanya adalah mengubah Ottoman dari karakteristik yang teokratik menjadi karakteristik negara modern. Kaum intelektual retronis menganggap Tanzimat tidak cukup mendasar. Hal ini mendorong lahirnya gerakan Ustami Muda pada tahun 1865 sampai 1878. Ustami Muda tetap mempertahankan kekaisarannya, tetapi menuntut modernisasi ala Eropa. Salah satunya bentuk ala pembentukan pemerintahan konstitusional yang berakar pada ajaran agama Islam. Pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan Ustami Muda tersebut dengan menegaskan konstitusi Ottoman pada tahun 1876. Ini merupakan konstitusi pertama Ottoman sekaligus menjadi awal dari era komunikasi pertama. Karena dianggap membatasi kekuasaannya, Sultan menghapus konstitusi dan membubarkan parlemen pada tahun 1878. Cita-cita Ustami Muda diteruskan oleh organisasi Turki Muda menjelang akhirnya abad ke-19. Turki Muda merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok formalis, baik dari kalangan sipil maupun militer. Turki Muda memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai berikut. 1. Menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengandalkan organisasi pemerintah yang lebih modern. 2. Mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. 3. Mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Yang kelima, menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Oke, salah satu faksi utamanya adalah Komite Persatuan dan Kemajuan atau Committee of Union and Progress atau CUP. CUP bermula pada tahun 1889 ketika sekelompok mahasiswa kedokteran Imperial Medical Academy di Istanbul bersekongkol menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Karena persekongkolan diketahui, para aktivisnya melarikan diri ke Paris dan mendirikan CUP. Visi dasar CUP adalah reformasi ala Eropa di bawah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan semua bentuk pengaruh asing. Dari kalangan militer, para perwira muda secara rahasia mendirikan Masyarakat Kebebasan Ottoman atau Ottoman Liberty Society pada tahun 1906. Gerakan ini bergabung dengan CUP pada tahun 1907. Yang membuat Turki Muda memiliki sayap bersenjata pada tahun 1908 di bawah pimpinan Mayor Ahmad Niazi. Perwira-perwira ini di bawah pasukannya menggerakkan revolusi Turki Muda. Mereka memaksa Sultan Abdul Hamid II memulihkan konstitusi pada tahun 1976 dan parlemen sekaligus mengawali era nasionalisme kedua. Era ini juga menandai dimulainya dominasi Turki Muda dalam pemerintahan. Peran Turki Muda di panggung politik mengalami titik balik pada Perang Dunia I. Terlalu yakin akan kemampuan militer Jerman, Sultan dan Turki Muda menyatakan bergabung dalam blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 dan 1918. Keputusan ini ternyata berdampak negatif bagi Kesultanan Ottoman. 3. Era nasionalisme kedua, Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Pada Perang Dunia I, Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pemimpinan Mustafa Kemal pada 1915 sampai 1916. Namun serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Ottoman menyerahkan Garsinun di Hejaz,
2. Sekutu menduduki selat strategis yang sebelumnya dikuasai Ottoman. 3. Sekutu berhak menduduki 6 provinsi di timur Anatolia dan menguasai setiap titik strategis apabila terjadi ancaman terhadap sekutu. 4. Angkatan bersenjata Ottoman diturunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang. 5. Pelabuhan-pelabuhan Ottoman, jalur kereta api, serta titik strategis lainnya bebas digunakan untuk kepentingan sekutu. 6. Di Kaukasus, Ottoman harus kembali ke perbatasan sebelum perang dengan Rusia. Ada dua peristiwa penting yang terjadi setelah gencatan senjata yang itu menentukan sejarah Ottoman selanjutnya. Nah, yang pertama itu pendudukan Istanbul dan provinsi-provinsi timur di Sekutu pada 13 November 1918 untuk pertama kalinya sejak dilakukan Ottoman pada 1453, kota ini kembali dikuasai oleh Barat. Nah, yang kedua, pendudukan Simir di provinsi Izmir oleh Yunani atas izin Sekutu pada 14 Mei 1919. Simir didominasi komunitas Yunani. Tidak lama setelah pendudukan itu, Simir dilanda kerusuhan etnis dengan korban paling banyak di komunitas berbasis Turki. Nah, kabar pendudukan Sirma dan cerita tentang kerusuhan ini menyebarluaskan dengan cepat ke seluruh Anatolia serta pemicu kebencian terhadap Sekutu. Nah, dari dua peristiwa ini membangkitkan sentimen nasionalisme dari seluruh negeri, dari rakyat jelata, kaum intelektual, petinggi pemerintahan. Nah, kedua peristiwa inilah faktor pemicu perang kemerdekaan Turki yang pada tanggal 19 Mei 1919 sampai 24 Juli 1923. Nah, atau era nasionalisme kedua tokoh ini tokoh kunci perang kemerdekaan itu adalah seorang perwira berpengalaman bernama Mustafa Kemal. Nah, yang kelak bergelar Artufuk khawatir akan terancamnya integritas teritorial Ottoman dan pendudukan Sekutu. Kemal diberi tugas mengamankan 6 provinsi timur di Anatolia. Dalam perkembangannya, ia menjadi panglima militer untuk seluruh wilayah Turki sejak 1919. Nah, sambil menjalankan tugasnya, Kemal diam-diam mengorganisasikan sebuah gerakan perlawanan nasional terhadap Sekutu. Singkat cerita, Turki berhasil memukul mundur tentara Sekutu. Hal ini memaksa Sekutu menyetujui perundingan ulang di Swiss yang menghasilkan Perjanjian Lausanne pada 1923. Isi Perjanjian Lausanne adalah sebagai berikut. 1. Turki menerima batas-batas negaranya seperti yang sekarang ini. 2. Tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab serta mengakui pemilihan Siprus oleh Inggris dan pemilihan Donetsk oleh Italia. 3. Sekutu membatalkan otonomi Kurdistan serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. 4. Sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. 5. Selat strategis Turki yaitu Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam, Laut Argea, dan Laut Tengah dinyatakan terbuka lagi bagi pelayaran. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 di ibu kotanya yang baru, Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Pendirian republik diikuti dengan reformasi di banyak bidang. Sebagai bentuk modernisasi atau westernisasi, Turki mengadopsi konstitusi, sistem hukum, dan pemerintahan sekuler. Mustafa menerapkan nilai-nilai Barat dalam segala aspeknya serta menjadikan Barat barometer kemajuan peradaban modern abad XX. Sebagai salah satu bentuk kemajuan bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki diterapkan sebagai bahasa resmi negara menggantikan aksara Arab. Kemal juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Sementara itu, ia sendiri diterapkan sebagai Bapak Bangsa dengan gelar Atatürk yang berarti Bapak orang Turki. Selain itu, seluruh warga Turki juga diwajibkan memakai pakaian model Barat.
Hingga tahun 1950, azan-azan di masjid diwajibkan memakai bahasa Turki. Sekian video tentang revolusi Turki dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.